Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Susanti Suhriyati Ramdaniati, mahasiswi Institut Agama Islam Tasikmalaya, tingkat 2 semester 4. Di sini, saya akan memaparkan bagaimana peran ulama di masyarakat. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Nah, terlebih dahulu kita akan menjelaskan siapa itu sosok ulama. Ulama merupakan warasatul anbiya, di mana yang artinya ialah pewaris para nabi. Nah, dan tentunya ulama juga memiliki pengalaman atau latar belakang kepesantrenan, di mana mereka pernah menduduki bangku kepesantrenan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama secara mendalam. Untuk mendalami ilmu agama secara mendalam, tentunya para ulama ini tidak hanya sebentar duduk di bangku kepesantrenan. Mereka mungkin ada yang sampai berpuluh-puluh tahun duduk di bangku kepesantrenan untuk mendalami ilmu-ilmu agama secara mendalam dengan bertujuan untuk diamalkan kembali ataupun memiliki niat untuk menjadi sebuah tokoh agama di masyarakat. Adapun peranan ulama di masyarakat ialah sebagai jantungnya masyarakat. Mengapa demikian disebut jantungnya masyarakat? Karena sosok ulama telah menggugurkan kewajiban masyarakat di suatu kampung untuk mempelajari ilmu-ilmu agama secara mendalam. Karena hukum dari mempelajari ilmu-ilmu agama secara mendalam ini merupakan fardu kifayah, di mana fardu kifayah ini merupakan suatu kewajiban yang dapat gugur apabila ada satu orang yang melaksanakannya. Tidak hanya itu, ulama memiliki peran yakni sebagai pemangku hukum agama Islam, di mana agama Islam sendiri memiliki aturan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, atau disebut juga hablum minallah dan hablum minannas. Adapun pengertian dari hablum minallah ialah hubungan manusia dengan Tuhannya. Contohnya ialah ketika beribadah. Ibadah merupakan salah satu cara komunikasi antara manusia kepada Sang Kholik. Dengan beribadah, kita dapat meminta ataupun berdoa ketika kita memiliki sebuah keinginan. Nah, sementara itu dalam ibadah juga terdapat aturan, di mana aturan-aturan tersebut ialah bertujuan untuk mencapai kehusuan. Nah, adapun tata cara pelaksanaan, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian yang membatalkannya, itu semua tercakup dalam sebuah ilmu, yakni disebut ilmu fikih. Nah, sosok ulama berperan di sini ialah untuk menyampaikan ilmu-ilmu fikih tersebut. Kemudian ada hablum minannas. Hablum minannas ialah mengatur hubungan sesama manusia. Contohnya yakni ketika kita beradaptasi, berkomunikasi dengan manusia, tentunya harus disertai dengan akhlak, etika atau moral. Nah, hal-hal tersebut tentunya harus dibimbing ataupun memerlukan binaan dari segi agama. Adapun cara atau metode yang digunakan oleh para ulama untuk mengamalkan ilmunya serta mengabdi kepada masyarakat, yakni dengan cara mengadakan pengajian ataupun kajian-kajian tertentu, entah itu diadakannya 1 kali dalam seminggu ataupun 2-3 kali. Hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyampaikan amalan-amalan yang mungkin masyarakat di sekitarnya itu belum tahu atau belum paham betul bagaimana cara mempraktikkan sebuah tata cara, misalnya dari pelaksanaan sholat, kemudian bagaimana adab dan etika kepada sesama, kepada yang lebih tua ataupun kepada yang lebih muda. Kesimpulannya, peranan ulama di masyarakat tentulah sangat penting, karena dengan adanya ulama, masyarakat yang mungkin belum tahu betul tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sholat yang benar, wudhu yang benar, puasa yang benar, kemudian tata cara pelaksanaan zakat dan lain sebagainya, mereka akan paham dengan dibina dan dibimbing oleh ulama tersendiri. Mungkin dicukupkan sekian.
materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.